Anda melihat ya Pak ya, ini langkah Pak Prabowo untuk membuat artinya atau berencana Bulog ini ke depannya akan dijadikan badan otonom, ini akan menjadi langkah yang artinya mampu untuk bisa mendorong Pak swasembada pangan di tahun 4 tahun ke depan begitu. Atau menurut Anda Pak, apakah ada skema lain atau ada program-program lain yang bisa membuat swasembada pangan ini bisa tercapai? Karena kalau kita lihat bicara soal lumbung pangan atau bicara mengenai food estate begitu ya Pak. Ini kan program yang boleh dibilang sampai dengan saat ini belum bisa sesuai target atau belum berhasil. Nah, menurut kacamata Anda Pak sebetulnya seperti apa langkah yang ya boleh dibilang mendekati tepat atau ideal lah Pak? Iya, jadi begini, semua kebijakan pasti perubahan-perubahan itu ada plus minusnya ya. Itu yang harus kita lihat. Nah kemudian sekarang persoalan bagaimana ke depan ini, apakah dengan merubah status Bulog itu akan mendorong terjadinya percepatan swasembada pangan. Nah ini yang memang tetap harus diuji ke depannya. Tetapi kalau menurut saya yang penting sebenarnya peluang itu ada atau tidak. Kalau kita bicara peluang, beberapa komoditas dalam waktu dekat harusnya bisa untuk swasembada. Karena kita punya peluang. Sekalipun peluang ini tentunya ada prasyarat. Misalnya ya prasyarat konversi lahan ya jangan diteruskan. Pembukaan lahan baru tidak hanya katakanlah yang sekarang sedang dikembangkan. Saya malah mengatakan bahwa kenapa lahan-lahan yang dikuasai oleh BUMN yang sudah tidak produktif, padahal dia bisa untuk pangan, kenapa tidak kita konversikan aja ke pangan? Seperti itu misalnya. Nah kemudian berikutnya lagi bagaimana kita membangun hulu hilir ini secara baik, secara lengkap. Karena kalau kita mengandalkan yang bukaan baru pasti masih perlu waktu. Tetapi sekarang yang existing yang ada sekitar katakanlah kalau kita bicara beras saja 7,4 juta hektar itu ada. Kemudian sebagian sudah punya pengairan yang baik. Beresin yang ini. Saya malah setuju dengan ada pendapat yang mengatakan mestinya kita bangun food estate itu sebenarnya seperti yang diprogramkan pemerintah dalam bentuk korporasi. Tapi bukan korporasi menguasai petani, karena petani kita kan jutaan, terutama di Pulau Jawa. Ya, mereka kita bangun klaster-klaster yang merupakan itu adalah food estate yang ada di Pulau Jawa. Semua komponen itu kita libatkan. Di sana katakanlah sudah ada supplier pupuk, ada supplier benih, ada supplier alat mesin pertanian, ini harus kita dorong semua. Kemudian ada petaninya, nah pasarnya tentunya ada penggilingan padi yang sudah ada. Kita tidak perlu membangun yang baru-baru, justru sudah ada. Kemudian nanti pasar. Nah pasarnya siapa? Bulog tadi salah satunya untuk cadangan supaya nanti dia punya stok. Karena Bulog kita harus punya stok. Pemerintah harus punya stok kalau kita ingin yang namanya menjaga stabilisasi. Tanpa stok pemerintah itu pasti akan terjadi goncangan-goncangan harga. Jadi kalau hulu hilir secara holistik ini kita bangun klaster-klaster food estate di daerah termasuk di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan bisa kita bangun food estate misalnya di daerah Indramayu itu kan daerah produksi beras nasional. Nah, itu kita bangun di situ. Food estate-nya beras atau padi di Indramayu kita bagi berapa klaster. Nah, kemudian untuk di Jawa Timur misalnya itu juga dia selalu ada pergiliran antara padi, jagung, kedelai misalnya. Nah, di situ kita bangun klaster untuk padi, jagung, dan kedelai. Jadi kalau ini bisa kita petakan, kemudian semua sarana produksi bisa kita atur dengan baik, tepat waktu, produktivitas akan meningkat. Jadi dari 10 juta hektar lebih, bahkan bisa sampai 11 juta hektar yang bisa kita panen setiap tahun.
Kalau dari 5,3 ton per hektar, itu kita tingkatkan menjadi rata-rata 6 ton per hektar, itu kita sudah akan kelebihan produksi. Kita sudah bisa menjadi eksportir. Ini kalau kita dari beras, kemudian baru nanti dari jagung, kemudian nanti baru kedelai. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh, syarat utamanya adalah lahan tidak boleh dikonversi sesuai dengan undang-undang, harus ada perbaikan kondisi lahan itu sendiri, kemudian pembukaan lahan baru iya, kemudian kita bangun klaster-klaster semacam food estate tadi, corporate farming tadi, tapi jangan korporasi menguasai petani. Ini kan kadang-kadang di lapangan jadinya seperti itu. Baik. Jadi di lapangan betul-betul harus kita kontrol, karena kami sedang melakukan itu. Jadi saya bisa cerita karena kami di 5 kabupaten melakukan kegiatan seperti itu. Baik Pak, terkait dengan nanti ke depannya Bulog yang akan menjadi badan otonom begitu. Anda melihatnya apakah ini menjadi sebuah angin segar begitu Pak, terkait dengan ya swasembada pangan bisa tercapai, tapi juga kalau dari sisi pengawasan Pak, ini sebetulnya seperti apa begitu? Apakah selama ini artinya boleh dibilang kurang suksesnya begitu ya Pak, food estate atau juga boleh dibilang produksi dari apa yang dihasilkan oleh petani ini tidak bisa maksimal. Ini juga berkait dengan banyak hal ya Pak. Tadi akses untuk mendapatkan pupuk. Terus juga boleh dibilang bagaimana petani bisa sejahtera. Ini kan masalahnya saling berkait ya Pak ya. Nah kedepannya seperti apa Pak? Kalau jadi badan otonom sebenarnya pengawasannya akan lebih rapih nggak sih Pak? Betul, jadi begini. Kita harus pengalaman yang lalu. Dengan badan otonom juga tidak mudah kalau kita tidak melakukan pengawasan yang lebih baik. Kan banyak kasus kan waktu itu. Ya. Di lain pihak positifnya ada, tapi di lain pihak dari aspek pengawasan harus kita tingkatkan. Apalagi mereka sudah dari perusahaan karyawan perusahaan umum BUMN berubah menjadi nanti pegawai ASN. Itu akan berbeda. Jadi ini pasti melakukan proses. Nah kemudian tadi itu betul kita memang implementasi di lapangan, harus ada sinergi, kolaborasi secara baik. Bentuk apapun, kalau di lapangannya tidak terjadi kolaborasi, sinergi dengan baik, itu tidak akan terlaksana dengan baik. Seperti tadi itu, bagaimana pelayanan pupuk, pelayanan benih, kemudian pelayanan pengadaan yang harus dilakukan oleh Bulog. Ini memang harus melakukan transformasi yang cukup serius kalau kita ingin mensukseskan program ini.